Kesarjanaan historis yang skeptis melihat sejarah Banu Alawi, kemudian disebut Ba'alawi, memiliki permasalahan historis, lantaran ditopang oleh kisah-kisah lisan yang memerlukan verifikasi eksternal dan bukti material untuk memastikannya sebagai cerita faktual. Itulah kenapa pada dekade sebelumnya, Syaikh Murad Syukri berpeluang meragukan Imam Ahmad bin Isa al-Muhajir sebagai sosok historis, dan pada abad ini seorang penulis produktif asal Banten, yaitu Kiai Haji Imaduddin Usman al-Bantani, berpeluang dalam menilai Imam Ubaidillah atau Abdullah bin Ahmad al-Muhajir sebagai sosok ahistoris. Melihat kesejarahan Ba'alawi yang sampai kiwari dianggap pincang lantaran memiliki kekosongan sumber historis sezaman, dari sana lantas Kiai Haji Imaduddin membatalkan genealogi Ba'alawi sebagai Sadah dan Ashraf, bentuk plural dari Sayyid dan Syarif yang bermakna generik tuan dan yang dimuliakan, namun secara spesifik dipakai untuk atribusi keturunan baginda Rasulullah lewat Sayyidah Fatimah, istri Imam Ali. Historiografi Banu Alawi, dikenal dengan Ba'alawi, patut diduga baru semarak dalam literatur sejak abad ke-9 Hijriah, dari periode Ali al-Sakron bin Abi Bakar bin Abdurrahman al-Sakof, wafat 892 Hijriah. Disebut semarak, karena di abad inilah penanda zaman banyaknya literatur tentang Ba'alawi dari sejarawan ulama nasab. Bagi sarjanawan skeptis, hal seperti ini cukup muskil, jika tanpa didasari dengan informasi yang berantai dari masa ke masa hingga paling tua dan sezaman dengan pendiri klan, yaitu Said Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir, wafat tahun 400 atau 410 Hijriah. Karena semarak di abad ke-9, lantas muncul kecurigaan, bahwa Ali al-Sakron ialah biang kerok kepopuleran Ba'alawi sebagai Sadah, karena ia sendiri adalah seorang Ba'alawi. Kecurigaan ini terinspirasi argumentum e silentio, bahwa historiografi yang sunyi selama itu adalah karangan dan dibuat-buat oleh orang pada masa belakangan. Namun, benarkah demikian? Mari kita kupas bersama-sama. Abad ke-9. Pada tahun 820 Hijriah, kala Ali al-Sakron berumur 2 tahun, Abdurrahman al-Khatib, wafat 855 Hijriah, memproduksi kitab Al-Jauhar al-Syafaf, yang berisi 500 hikayat kekeramatan tokoh-tokoh populer di Yaman. Pada hikayat paling awal, yaitu di Hikayatul Ula, Al-Khatib menulis genealogi Ali Khali Kasam disertai daya linuih di dalam sholat. Singkatnya, keseluruhan isi kitab tersebut memastikan bahwa Ba'alawi dikenal sebagai Sadah yang sufi dan kabilah kesalehan. Ini artinya, sebelum Ali al-Sakron sudah ada jejak historis Ba'alawi dikenal pada abad ke-9 dari informan non-Ba'alawi. Taqiyuddin al-Makki, wafat 832 Hijriah, dalam kitabnya Al-Iqdusamin pun memperkuat reportase Al-Khatib, bahwa Ba'alawi dan bin Jadid memiliki kekerabatan biologis sebagai Alawiyin yang memiliki leluhur bersama bernama, yaitu Abdullah bin Ahmad al-Muhajir. Dan tentu saja, pada saat Al-Iqdusamin diproduksi, Ali al-Sakron masih belum balik. Dari reportase keduanya dapat diketahui, bahwa Abdullah dan Ubaidillah adalah orang yang sama, dan Ba'alawi sudah dikenal sebagai kabilah Sadah. Jadi, patut diduga kepopuleran Ba'alawi sudah ada sebelum Ali al-Sakron lahir sekalipun. Abad ke-8. Al-Janadi, wafat 732 Hijriah, dalam Al-Suluk fi Tobakotil Ulama wal Muluk mereportase 7 orang Ba'alawi dengan sedikit tarojim. Ia mengisyaratkan Ba'alawi adalah kerabat biologis bin Jadid, setelah ia tulis genealoginya pada reportase Tobakot para pendatang Tais, dikenal dengan Ashraf dari Hadramaut. Ia dikenal sebagai Syarif Abu Jadid di mata penduduk Yaman. Ia berasal dari Hadramaut, dari Ashraf, atau para Syarif, yang dikenal dengan Trah Abu Alawi di sana. Juz 2, halaman 136. Apakah kata Syarif untuk Ali bin Jadid bersifat mutlak, yang berarti mas-mas Syarif biasa? Tentu saja tidak, karena Syarif, bentuk singular di sini bermakna spesifik sebagai zuriah baginda Nabi, lewat reportase silsilah biologisnya sampai kepada Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Ja'far al-Syadiq bin Muhammad al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Tholib. Juz 2, halaman 135-136. Artinya, reportase Al-Janadi memberikan batasan, atau kiat yang konklusif,
atau Nash, untuk mengetahui secara spesifik bahwa kebiasaan orang Yaman di masa itu kala menyebut Syarif Ali bin Jadid, berarti ia adalah zuriah biologis baginda Nabi. Kemudian, apakah kata Ashraf, bentuk plural dari Syarif, untuk kabilah Trah Abu Alawi bersifat mutlak, yang berarti kabilah-kabilah Ashraf biasa? Tentu saja tidak, karena redaksi Al-Janadi untuk Trah Abu Alawi ialah Ashraf Hunalik, komunitas para keturunan baginda Nabi dari Hadramaut, yang bermakna spesifik, atau Qoyid, sebagai kabilah biologis zuriah baginda Nabi lewat silsilah Ali bin Jadid, yang ditulis sendiri oleh Al-Janadi dalam kitab yang sama, Nash. Tokoh-tokoh lain dari Ba'alawi, yang merupakan kabilah dari Trah Abu Alawi, ialah 7 orang yang tak disebutkan lengkap silsilahnya, hanya 2-3 ayah ke atas. Trah Abu Alawi sudah disebutkan sebagiannya pada reportase Abu Jadid sebagai intelektual dari Tais. Mereka, Trah Abu Alawi, adalah keluarga saleh, sufi, dan bernasab mulia, di mana termasuk di dalam Trah Abu Alawi ialah. Kemudian 7 Ba'alawi disebut tanpa silsilah lengkap pada Juz 2, halaman 463. Pertanyaan selanjutnya, jika Trah Abu Alawi ialah kabilah biologis zuriah baginda Nabi, apakah redaksi tersebut bisa dimaknai Ba'alawi adalah kabilah biologis zuriah baginda Nabi karena termasuk Trah Abu Alawi? Untuk sebuah wilayah yang penduduknya dikenal berdasarkan genealogi patrilineal, bahkan pemilik anak perempuan disebut Minas, atau tidak dianggap berketurunan, menginsinuasi Ba'alawi sebagai kabilah menantu yang memakai nama Trah Abu Alawi, adalah perkiraan yang tidak berdasar. Khalil Ibrahim Al-Dalimi, dalam Durusfi Ilmil Ansab, menggambarkan tradisi genealogi patrilineal orang Arab dari masa ke masa. Bahwa Minas ialah kategori seseorang yang hanya memiliki keturunan perempuan saja, atau punya anak lelaki namun tidak berketurunan. Halaman 56. Itulah kenapa dalam pencatatan kitab nasab, sampel nama yang Minas akan dianggap inkirot, atau tidak berketurunan. Dan meskipun berketurunan, maka penisbatan keturunan dari anak perempuannya berpindah kepada menantunya. Dari kebiasaan, atau urf, dan tradisi orang Arab tersebut, menantu lelaki tidak akan pernah bisa bernisbat kepada kabilah istrinya, dan keturunan dari anak perempuan hanya dinisbatkan kepada kabilah suaminya. Yang berarti anak dari anak perempuan itu akan bernisbat kepada ayah kandungnya, yaitu menantu, bukan dinisbatkan kepada kakek dari ibunya. Dari sini kita memahami, kendati pun tidak dituliskan silsilah lengkapnya, ketujuh Ba'alawi yang direportase Al-Janadi dapat dipahami sebagai kabilah biologis zuriah baginda Nabi, karena bagian atau tabid dari Trah Abu Alawi, dan tidak mungkin keturunan non-lelaki dan non-biologis dimasukkan ke dalam Trah berdasarkan urf di atas. Selain tradisi, atau urf tersebut, kaidah yang memperkuatnya ialah, Al-Aslu fil Al-Fazil Hakikoh Indal Itlaq Falatuh Malu Alal Majas Illa Bidalil. Hukum asal dari sebuah redaksi hakiki yang diucapkan secara mutlak ialah seperti hakikatnya, maka tidak bisa dimaknai sebaliknya kecuali mendatangkan argumen. Makna hakikat dari Trah Abu Alawi ialah zuriah Abu Alawi. Disebut zuriah karena menjadi keturunan biologis lempang laki-laki ke bawah. Dan ketika Trah Abu Alawi secara hakikat berarti kabilah biologis keturunan baginda Nabi, maka kabilah biologis yang bercabang darinya adalah zuriah baginda Nabi pula. Tentu saja ada kemungkinan Ba'alawi bukanlah Trah biologis dari Abu Alawi. Kendati demikian, harus dijelaskan dengan dalil. Abad ke-7. Taruhlah reportase Al-Janadi tidak bisa menjadi koid indikatif bahwa Ba'alawi ialah Trah biologis Abu Alawi, saya masih mengajak pemirsa untuk mencari reportase sezaman, yaitu dari Abu Buraik, tahun 711 sampai dengan sebelum 839 Hijriah. Saat Al-Janadi wafat pada tahun 732 Hijriah, ia berusia 21 tahun. Tentu saja ia sezaman, atau muasyir dengan Al-Janadi, hidup dalam waktu yang bersamaan, kendati pun tidak diketahui apakah pernah bertemu dengannya atau tidak, atau tahakukul liqo. Abu Buraik, lewat penukilan Al-Makrizi, tahun 766 sampai 845 Hijriah, menunjukkan jejak syuhroh istifadoh, atau tasamuk, bahwa Abu Alawi ialah kabilah asal Yaman, dan salah dua tokohnya diatribusi sebagai Al-Alawi dan Al-Ba'alawi. Pada tahun 839 Hijriah, saat ia berusia 128 tahun, ia bertemu Al-Makrizi, wafat 845 Hijriah, untuk mengambil ijazah Syahih Muslim dan kitab-kitab tasawuf saat keduanya bertemu di Mekah. Durarul Uqud Al-Faridah,
halaman 336. Al-Makrizi melaporkan, dari Abu Buraik, ia mengompilasi beberapa hikayat ganjil yang menakjubkan dari lembah Hadramaut yang kelak ia beri judul Al-Turfah Al-Ghoribah, halaman 337. Dalam kitab tersebut, Abu Buraik menyebutkan satu kisah dari Hadramaut yang melibatkan dua orang Ba'alawi, yaitu Ibrahim bin Abdurrahman bin Muhammad, dikenal sebagai Alawiyin dari Trah Abu Alawi, dan saudaranya, Umar bin Abdurrahman yang diatribusi dengan Ba'alawi. Tentu saja Ibrahim Ba'alawi dan Umar Ba'alawi itu satu garis keturunan, karena kakak beradik biologis. Oleh karenanya, berdasarkan reportase tersebut, keduanya sama-sama Ba'alawi dan sama-sama Alawi. Dari reportase dua sejarawan sezaman ini, yaitu Al-Janadi dan Abu Buraik, kita bisa mengompilasi tiga macam pemahaman. Pertama, Ba'alawi adalah sebuah kabilah yang dikenal penduduk Hadramaut sebagai Trah Abu Alawi yang asyraf, atau keturunan Rasul semua, namun masih muhtamal, karena tidak ada pencantuman silsilah lengkap seperti Ali bin Jadid. Kedua, Ibrahim Ba'alawi dan Umar Ba'alawi mendapati Abu Buraik lewat indikasi, wa akhbaroni al-Fakir Ibrahim, dan Ibrahim mengabariku, yang berarti keduanya adalah tokoh historis dan faktual lewat pertemuan dengan orang sezaman, atau tahakukul liqo. Ketiga, Ibrahim Ba'alawi dan Umar Ba'alawi harus hidup sebelum 839 Hijriah, tahun di mana Abu Buraik menceritakan keduanya kepada Al-Makrizi di Mekah. Pertanyaannya, siapakah mereka yang harus hidup sebelum hidup 839 Hijriah? Al-Syarji, tahun 812 sampai 892 Hijriah. Ia sejarawan yang berumur 27 tahun ketika Abu Buraik pergi ke Mekah pada tahun 839 Hijriah, dan ini artinya ia sezaman atau muasyir, kendati pun tidak diketahui pernah bertemu atau tidak, atau tahakukul liqo. Namun yang pasti, Al-Syarji sezaman dengan Umar bin Abdurrahman Ba'alawi yang direportase Abu Buraik kepada Al-Makrizi. Dalam Tobaqatul Hawas, yang rampung ditulis kurang lebih tahun 867 Hijriah, ia memberikan dua informasi penting, halaman 223. Pertama, Umar bin Abdurrahman dia saksikan wafat pada usia 21 tahun, sekitar tahun 833 Hijriah, sebagai generasi sepuh Ba'alawi yang ia saksikan di masa mudanya. Informasi ini tidak kontradiksi dengan Abu Buraik, dan ia adalah Umar bin Abdurrahman yang sama yang ia dapati hidup sebelum tahun 839 Hijriah. Dan generasi sepuh, yang masih hidup, dari Ba'alawi ialah Syekh Umar bin Abdurrahman. Dikisahkan bahwa ia telah mendirikan 18 masjid. Adapun tahun wafatnya ialah 833 Hijriah. Kedua, Ba'alawi merupakan kerabat sepupu dari kabilah Al-Ahdal. Ba'alawi adalah keluarga ilmu dan kesalehan, dan dikabarkan bahwa mereka memiliki kedudukan di Hadramaut. Mereka adalah asyraf, dan pada biografi Ali Al-Ahdal sebelumnya, mereka, Ba'alawi, adalah kerabat sepupunya dari segi nasab. Ketiga, Ba'alawi adalah asyraf dengan qaid konklusif sebagai keturunan Rasul berdasarkan redaksi berikut, halaman 196. Sesungguhnya Ashraf Al-Ahdal dan Ba'alawi bertemu, atau memiliki leluhur bersama, pada Ja'far Al-Shadiq, bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Tholib. Dan inilah pendapat yang paling sahih, selesai. Untuk diketahui, reportase Al-Syarji tidak berdasarkan manuskrip yang dimiliki siapapun di masa sekarang, karena ia hidup sezaman atau muasyir dengan Ali Al-Ahdal, wafat tahun 855 Hijriah, dan bisa dibilang manuskrip hidup paling akurat dalam menukil Al-Ahdal. Oleh karenanya, Umar bin Abdurrahman yang ia saksikan sewaktu muda, dan direportase Abu Buraik sebagai Alawi memiliki makna spesifik, atau qaid, sebagai keturunan Imam Ali. Dan dengan demikian, Ibrahim bin Abdurrahman bin Muhammad yang disebut sebagai saudara biologis Umar, adalah Alawiyin yang sama. Abad ke-6 dan ke-5. Naskah yang diproduksi tahun 589 Hijriah, terdapat isnad Sunan Turmuzi dari Al-Syarif Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid Al-Husaini, wafat 620 Hijriah, kepada Hasan bin Rashid Al-Hadrami, wafat 638 Hijriah, kepada Al-Syarif Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid Al-Husaini, wafat sebelum 630 Hijriah. Pada manuskrip tersebut terdapat silsilah 5 ke atas dari Muhammad bin Jadid, dan memakai atribusi Al-Syarif Al-Husaini.
Atribusi ini berarti keturunan Imam Ali dari istrinya Sayyidah Fatimah lewat Imam Husain. Biografi Ali bin Jadid bisa ditemukan lewat 3 sejarawan abad ke-7 ke-8, hidup satu tobakot dengannya dan setelahnya, dan semuanya mengarah kepada Imam Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir sebagai Datuk bin Jadid. Pada naskah tahun sebelum 481 Hijriah, terdapat rangkaian isnad dari Haisam bin Kalib, wafat sebelum 481 Hijriah, yang didapatkan secara kiroah pada tahun 481 Hijriah, dari Al-Hasan bin Muhammad Al-Alal, dari kakeknya Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad Al-Alawi, wafat sebelum 490 Hijriah, di Basroh, dari pamannya Abdullah bin Ahmad Al-Abah bin Isa Al-Alawi Nazil Al-Yaman, wafat 383 Hijriah. Hasan bin Muhammad Al-Alal, sezaman dengan Al-Ubaidili dan Al-Umari, bahkan ia saksikan wafat di Baghdad, mendapat riwayat di Basroh dari kakeknya, yaitu Ali bin Muhammad, riwayat di Baghdad dari pamannya, yaitu Abdullah bin Ahmad Al-Abah, yang bermigrasi ke Yaman, atau Nazilul Yaman, dan kelak melahirkan Alwi yang menurunkan kabilah Ba'alawi di seluruh dunia. Ada 5 hal yang bisa kita ketahui dari informasi ini. Pertama, Hasan bin Muhammad wafat sebelum tahun 490 Hijriah, tahun wafatnya Al-Umari, pengarang kitab Al-Majdi. Artinya, ia lebih tua dari Al-Syajarah Al-Mubarakah, jika benar ditulis Fakhruddin Al-Razi, wafat 606 Hijriah. Kedua, Al-Alal adalah julukan untuk Hasan sekaligus kakeknya. Dan sebagai tambahan, Anafat belum terkonfirmasi menjadi julukan Imam Ahmad Al-Muhajir sebelum tahun 490 Hijriah. Ketiga, Abdullah bin Ahmad Al-Abah terkonfirmasi sebagai sosok historis, dan sebelum tahun 490 Hijriah sudah direportase melakukan migrasi ke Yaman, dan mendapatkan riwayat kala masih beredar di Baghdad. Keempat, hipotesa Alwi bin Thohir Al-Haddad, bahwa redaksi yang benar ialah bin, dan bukan min, ternyata hipotesa yang faktual, berdasarkan bukti material yang lebih tua dari naskah di Tahzibul Ansab dan Al-Majdi, yang jadi sandaran versi cetak modern zaman sekarang. Kelima, Ba'alawi memiliki landasan historis ketika mengklaim sebagai Sadah, meskipun klaim itu baru muncul dalam buku abad ke-9. Apa pasal? Karena tasamuk atau syuhroh istifadoh kesadahan Ba'alawi sudah menyeluruh, dan jejaknya bisa ditemukan jauh sebelum itu. Dari sini kita harus sadar, bahwa pada hakikatnya nasab seseorang mendahului pencatatan, dan Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan sebagai keturunan biologis, sudah faktual mendahului penulisan.